5 altcoin, masing-masing $10.000, kita tabur. Kira-kira bakal jadi berapa? This is Tabur Altcoin, episode 1. Hai semuanya, balik lagi sama gue Andi Sinjaya. Gue adalah seorang trader saham, forex, dan crypto. Ini mungkin adalah series baru di channel YouTube gue, dimana gue udah beli 5 altcoin pilihan gue. Masing-masing gue beli $10.000, dan gue kasih nama series ini Tabur Altcoin. Konsepnya sebenarnya simpel, seperti yang kita tahu, kurang lebih 1 bulan lagi Bitcoin akan halving. Dan berdasarkan pengalaman gue di cycle yang sebelumnya, kita akan segera masuk ke alt season. Apa itu alt season? Alt season adalah musimnya altcoin atau alternatif coin, dimana kripto-kripto selain Bitcoin banyak sekali yang mengalami kenaikan puluhan hingga ratusan persen, mengalahkan performance dari Bitcoin itu sendiri. Di series Gibah Bitcoin, kalau kalian ikutin gue dari awal sampai akhir, gue udah share beberapa tanda yang bisa kita lihat apabila market udah mulai masuk ke alt season. Jadi gue rasa ini adalah saat yang tepat untuk mulai tabur altcoin di awal musimnya alt season. Tujuan dari series ini sebenarnya untuk share ke kalian bagaimana perjalanan gue menabur uang di altcoin. Dan di akhir, kita akan lihat apakah berhasil panen atau gagal panen. Strateginya sederhana, gue udah pilih 5 altcoin, masing-masing $10.000, dan gak akan gue apa-apain selama alt seasonnya belum berakhir. Jadi dari 5, mungkin kalau gagal 3 dan 2 berhasil, hopefully dari 2 yang berhasil ini bisa gain 3 kali atau 5 kali, sehingga bisa nutup kerugian yang 3 lainnya. Of course yang kita mau ya berhasil semua ya. Dan gue akan update performance setiap bulannya, udah untung berapa atau udah rugi berapa. Jadi gak usah lama-lama, gue akan spill 5 altcoin apa aja yang udah gue beli, dan alasannya kenapa gue beli 5 koin ini. Let's go. Oke, sebelum gue spill koin pertama, koin kedua, sampai koin kelima, gue mau info dulu kalau sebenarnya gue udah beli 5 altcoin ini itu di tanggal 8 Maret 2024. Jadi kalau kalian lihat di layar monitor kalian, di sini adalah portofolio yang gue screenshot ketika gue udah beli 5 altcoin, masing-masing $10.000 dan kita tabur uangnya $10.000 setiap koinnya. Jadi pembeliannya sebenarnya masih di bulan ini, cuman waktu itu gue belum sempat untuk bikin videonya karena lately schedule-nya cukup sibuk, dan kemarin ini juga gue baru dari Thailand. Terus kalau kalian tahu juga kepala gue sempat bocor, jadi gue harus recovery dulu. Dan puji Tuhan sekarang udah bisa create video ini. Sebenarnya gue udah share duluan ketika gue mau bikin journey series yang baru, Tabur Altcoin, itu di Telegram. Dan di sana adalah tempat dimana gue sering share apa yang gue suka lakukan setiap harinya di crypto market. Gue ada share outlook, ada share info tentang airdrop, launch pool atau launchpad yang bisa kalian dapetin token gratis dari sana. So feel free yang mau gabung, kalian bisa cek linknya di deskripsi. Dan nanti setelah gue bahas 5 altcoin dan alasannya kenapa gue beli setiap koinnya, di akhir gue akan tunjukin portofolio saat ini di tanggal 26 Maret di jam 3 pagi. Jadi kurang lebih udah lewat 2 minggu atau hampir 3 minggu, dan gue akan kasih lihat dari 50.000 yang sebelumnya udah gue beli, kira-kira sekarang jadi berapa. Oke, jadi ini ada altcoin pertama yang gue beli, yaitu Solana. Yes, memang Solana ini adalah salah satu altcoin dengan market cap yang paling besar saat ini. Kalau nggak salah masuk top 5, yang pertama Bitcoin, kedua Ethereum, Solana, baru BNB. Dimana kemarin ini dia baru nyalip BNB di urutan yang ketiga. Nah, alasan gue beli Solana kenapa? Jadi sebenarnya alasan gue adalah sangat simpel. Gue mau coba untuk ngebandingin Solana ini dengan Bitcoin. Jadi gue kemarin ini menganalisis sebuah chart, yaitu Solana BTC. Oke, dari grafik ini kalau kalian perhatikan, ini adalah pergerakan Solana kalau kita bandingkan dengan performance-nya Bitcoin. Dan kalau kalian lihat secara weekly time frame, ini sebenarnya sebelumnya udah berhasil breakout daripada trendline yang ada di sini. Kalau kalian lihat di sini ada seperti bearish channel. Kemudian ketika dia udah breakout, Solana ini berhasil outperform Bitcoin jauh-jauh lebih tinggi daripada performance Bitcoin itu sendiri. Ini kalau kalian lihat di chartnya logarithmic. Nah, kemarin ini ketika gue beli Solana di tanggal 8 Maret, jadi gue akan coba untuk pindahin dulu chartnya ke daily time frame. Nah, 8 Maret itu kurang lebih ada di sekitar sini. Gue akan tandain dulu pakai vertical line, kurang lebih di sini. Jadi, alasan gue beli Solana ini salah satunya ketika gue pas banget ngeliat di mana Solana ini udah berhasil breakout yang namanya sebuah pola falling wedge pattern. Jadi, ini adalah sebuah continuation pattern di mana ketika sebelumnya dia berhasil naik ke atas, kemudian konsolidasi. Di sini dia membentuk yang namanya wedge pattern. Kemudian kemarin ini ketika di tanggal 8 Maret dia berhasil breakout, kemudian dia retest, abis itu naik lagi ke atas. Jadi ini adalah alasan kenapa gue beli Solana. Alasannya kalau gue lihat dibandingkan dengan Bitcoin, dia outperform Bitcoin, apalagi di time frame besarnya di weekly. Jadi kalau kita lihat ini trennya lagi strong banget naik ke atas, kemudian di sini ada continuation pattern, kemudian seharusnya akan lanjut lagi naik ke atas hingga nantinya ketika alt seasonnya mulai panas, gue prediksikan dia berhasil breakout all time high-nya, atau dia akan outperform Bitcoin jauh-jauh lebih tinggi daripada Bitcoin itu sendiri. Dan itu adalah alasan salah satunya kenapa gue beli Solana
Solana. Dan gue beli $10.000 untuk Solana. Sekarang kita akan lihat koin yang kedua. Oke, altcoin yang kedua adalah Render. Nah, kenapa gue beli koin Render? Alasannya itu sebenarnya simple banget. Gue adalah tipikal trader yang sangat suka ngelihat ketika sebuah koin itu bergerak di dalam tren yang bullishnya kenceng. Yang pertama. Yang kedua adalah dia udah break all time high. Jadi kalau kita perhatikan lagi di tanggal 8 Maret, kurang lebih di sini ya. Nah, ini tuh dia udah berhasil breakout resistance yang terakhir atau harga tertinggi terakhir sebelumnya ada di sini, dan dia udah membuat high yang baru lagi. Nah, di sini sebenarnya kalau gue analisis, kita pakai Fibonacci, dia ada potensi untuk naik lagi ke harga yang lebih tinggi lagi nanti di sekitar $63. Kurang lebih di golden ratio 161,8. Tapi ada potensi sebenarnya in the short term dia akan koreksi terlebih dahulu ke area resistance become support area, which is di sini di sekitar harga $8. Tapi alasan kenapa gue belinya Render adalah pertama, dia adalah salah satu alfanya altcoin itu di naratif AI. Jadi kalau kita lihat coin market cap dan kalau kita lihat salah satu naratif yang lagi booming saat ini adalah AI. Nah, di sini kalau kita lihat Render itu salah satu yang paling tinggi market cap-nya. Nah, sebenarnya ada yang lebih tinggi, di sini ada NIR. Nah, kenapa gue nggak belinya NIR? Karena kalau kita lihat NIR itu belum ada di area all time high-nya. Kalau kita lihat dia masih ongoing naik ke atas, kurang lebih di area sini. Dan kalau kita perhatikan, koin NIR ini sebelumnya sudah melewati satu cycle bullish dan udah masuk winter lagi. Jadi sesimpel itu kenapa alasan gue chip in $10.000 ke Render. Yang pertama adalah naratif AI dan dia adalah salah satu alpha di sana. Kedua, secara price action kalian lihat trennya juga sangat strong. Dan yang ketiga, dia udah break all time high. Nah, nanti kita lihat kalau misalkan Bitcoinnya mungkin udah shoot up ke 100.000 atau 150.000, apakah dia berhasil untuk naik lebih kencang lagi di harga yang saat ini $11 menjadi $63. Kita nggak tahu, tapi ya let's see aja. Sekarang kita akan ke koin yang ketiga. Nah, altcoin yang ketiga yang gue beli adalah Hedera atau Habar USDT. Nah, sebenarnya ini adalah kebalikan dari alasan gue beli altcoin Render. Kenapa? Karena gue pengen diversifikasi dan gue pengen tahu performance ketika gue beli sebuah koin yang udah ada di all time high-nya sama sebuah koin yang sebenarnya dia baru aja mulai masuk ke fase yang kedua secara do teori atau yang bisa kita bilang adalah fase public participation. Jadi kalau misalnya kita belajar do teori itu ada 4 fase. Yang pertama adalah dia akumulasi, adalah fase sideways kurang lebih di bawah. Kemudian ketika dia berhasil breakout area konsolidasinya atau akumulasinya, dia masuk ke dalam sebuah fase yaitu public participation. Ini adalah fase yang kedua. Kemudian nanti di atas dia baru masuk ke fase yang namanya distribusi di sini. Nah, nanti fase yang terakhir setelah distribusi dia baru declining ke bawah lagi atau biasanya kita lihat winter di market crypto. Kurang lebih kayak gini. Nah, kalau kalian perhatikan koin-koin yang lain atau kripto-kripto yang lain, mereka udah ada di fase kedua di sebelah sini atau beberapa udah mulai all time high. Nah, yang gue lihat altcoin Habar ini dia baru aja breakout dari akumulasi phase di phase yang pertama. Artinya kita masih ada di sekitar sini. Dan ini seharusnya perjalanan dia masih jauh ke atas. Nah, kalau kita lihat area akumulasinya di mana? Nah, ini adalah area akumulasi yang gue lihat. Dan kita bisa lihat dia udah breakout dari area yang gue kasih kotak di sebelah sini. Jadi di sini seharusnya pergerakannya Habar in the short to mid term dia seharusnya punya pergerakan yang ada di fase kedua yaitu public participation di sebelah sini. Tapi gue juga nggak tahu, ini juga bisa salah atau bisa gagal. Sebenarnya di sini juga gue pengen lihat apakah ketika kita beli kripto yang masih murah atau yang masih belum tembus all time high-nya di sini itu akan jauh-jauh lebih profitable dibandingkan kita beli altcoin yang sebenarnya udah ada di level all time high-nya. Nah, kita akan find out nanti di episode-episode berikutnya. Langsung aja kita akan lanjut ke altcoin yang keempat. Nah, altcoin yang keempat ini sebenarnya agak kontroversi. Kenapa? Karena ini adalah koin yang cukup populer sebenarnya. Nah, kalau kalian lihat ini kan sebenarnya kayak chartnya ya biasa aja ya. Tapi kalau misalkan kalian mungkin baru masuk kripto di tahun-tahun ini atau di 1 tahun ke belakang, koin Luna itu punya histori yang miris sebenarnya. Nah, ini kalau misalkan gue pakai logarithmic chart kurang lebih kayak gini. Nah, kalau gue nonaktifkan logarithmic chart dan kalau misalkan kalian mau lihat arithmetic chartnya kurang lebih seperti apa? Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi sebelumnya dia sempat naik luar biasa sampai mencetak rekor harga di 120-an sebelum akhirnya dia dump 99% maybe sampai ke 0,000 sekian. Kalian mungkin yang penasaran, kalian bisa search di internet. Tapi alasan gue kenapa gue beli koin Luna di sini, gue pengen tahu sebenarnya koin yang udah fail atau koin yang udah gagal sebelumnya di alt seasonnya nanti, apakah dia akan sukses untuk bisa bergerak naik ke atas juga dengan signifikan mengikuti alternatif koin-koin yang lainnya. Nah, kalau misalkan kalian lihat saat ini Luna itu udah di harga $1 per koinnya. Nah, kalau misalkan dia balik lagi, which is ini too good to be true ya, tapi kalau misalkan dia balik lagi ke all time high yang sebelumnya, ini kenaikannya 9.200-an atau 92 kali, hampir 100 kali lah, atau mungkin bisa 100 kali. Tapi kita nggak usah muluk-muluk. Let's say kita mau dia ke level $10 aja. Dia ketika menjadi $10, harusnya portofolionya itu bisa kurang lebih 8 kali, 9 kali. Seperti itu. Dan kalau gua analisis menggunakan technical juga, nah di sini kita lihat dia udah break trend line, kemudian di sini ada engulfing yang cukup strong
strong. Dan for followingnya kita lihat di sini ada area support resistance dan ini ada sebuah pola cup and handle pattern. Jadi kalau kalian lihat di sini adalah cupnya dan di sini adalah handle-nya. Nah, yang gue lihat kalau dia berhasil breakout area yang ada di sini di sekitar 1,5 ya, maybe dia akan bisa membentuk sebuah bullish trend lagi ke at least harga $10 per keping koinnya. Nah, mungkin resistance yang perlu kita perhatikan ada di sekitar sini sih sebenarnya, di angka 5. Jadi sebenarnya kalau misalkan dia bisa naik ke $5 aja, ini sebenarnya udah lumayan banget menurut gua, karena dia udah bisa naik 3 kali sampai 4 kali lipat. Jadi itu adalah alasannya, dan sebenarnya gua kind of eksperimen juga di sini karena gua diversifikasi ke 5 koin. Jadi gua pengen setiap koin yang gua beli itu punya karakteristiknya masing-masing dan punya keunikannya masing-masing. Itu kan seni daripada diversifikasi itself. Jadi kurang lebih itu kita akan lanjut ke koin yang terakhir, dan ini adalah koin yang spesial. Kenapa? Let's find out. Jadi sebenarnya ini sempat gue share juga, yang pasti di SCT udah pasti gue share pertama, kemudian di Telegram juga gue ada share. Ini adalah koin token. Jadi kalau kalian mau tahu update-nya lebih cepat, kalian bisa gabung ke Telegram kita, itu gratis. Linknya di deskripsi ya. Oke, jadi alasannya kenapa gue beli token, sebenarnya waktu gue coba untuk screening koin apa kira-kira yang menarik untuk dibeli, dan salah satu yang menarik perhatian gue adalah di Narrative AI. Udah pasti gue mencari karakteristik koin yang kelima ini adalah dimana koin ini sebenarnya low cap. Jadi market cap-nya belum terlalu besar, dan gue beli kripto tersebut itu di naratif yang lagi hot-hotnya, which is AI menurut gue lagi hot. Dan kalau kita lihat sebenarnya token itu ada di urutan ke 341. Secara market cap-nya ada di sini sekitar 180 juta US dollar. Jadi sebenarnya di sini ada satu upside opportunity yang sangat tinggi, dimana kalau ada money flow yang masuk di sini dengan jumlah yang besar, harusnya tokennya sendiri bisa naik dengan sangat signifikan. Dan pas gue cek sebenarnya di Binance itu spotnya nggak ada token. Jadi itulah kenapa di tabur altcoin ini gue pakai Exchange Bybit untuk beli dan untuk gue tabur altcoinnya, karena salah satunya gue mau beli token ini. Nah, kita akan langsung ke price actionnya aja atau ke technical analysisnya aja. Di weekly time frame di sini kalau kita lihat baru aja listing di Oktober 2023. Nah, di daily time frame-nya setelah dia listing, dia itu membentuk satu pergerakan yang sebenarnya kita bisa lihat sama seperti yang kabar sebelumnya, yaitu ada akumulasi phase di sini. Jadi dia sideways dulu sebelum akhirnya dia berhasil breakout. Nah, ketika dia breakout, ini baru menarik perhatian gue, dimana di tanggal 8 Maret gue udah beli si token ini. Karena pertama gue lihat dia udah all time high. Sebelumnya gue remove dulu biar kalian nggak terlalu pusing liatnya. Jadi sebelumnya kalau kita lihat dia ada akumulasi di sini, kemudian dia berhasil breakout all time high-nya. Dan di tanggal 8 Maret itu gue beli token ini dengan 10.000 US dollar. Nah, kemarin ini sebenarnya sempat koreksi lumayan signifikan, tapi gue lihat di sini pertama ada area demand dan ini juga adalah area resistance become support. Jadi gue biarin aja. Dan kalau kita lihat sampai detik ini dia udah naik atau shoot up kurang lebih sekitar 100%-an atau udah 2 kali lipat dari harga beli yang sebelumnya di tanggal 8 Maret 2024. Nah, kalau kalian mau lihat lebih jelas lagi, gue akan ganti sedikit dari logarithmic chart menjadi arithmetic chart. Nah, jadi penampakannya kurang lebih seperti ini. Dimana sebelumnya gue udah beli di tanggal 8 Maret, sempat koreksi terlebih dahulu. Kalau kalian mau tahu, ini koreksinya juga lumayan signifikan ya, sampai 37%. Nanti juga gue akan tunjukin, gue ada screenshotnya. Tapi karena gue yakin ini udah mulai alt season dan juga semua kriptonya udah mulai bullish, harusnya dia cuman retest dan koreksi, kemudian dia shoot up lagi ke atas. Jadi ini adalah koin terakhir yang gue beli adalah token, dan ini karakteristiknya menarik karena dia low cap di naratif yang lagi hot. Harusnya punya upside momentum yang cukup tinggi. Oke, sebelum gue mau kasih lihat ke kalian kondisi portofolio saat ini, di sini kalian bisa lihat dulu performance portofolio di tanggal 20 Maret 2024. Jadi ini sebenarnya gue sengaja screenshot karena waktu itu Bitcoin dan alternatif coin lagi terkoreksi lumayan signifikan. Jadi kalau kalian lihat di sini dari 50.000 US dollar total yang gue tabur ke 5 alternatif coin, itu sisanya tinggal 5.500. Jadi udah minus hampir 10% dari total seluruh portofolio. Tapi kalau kalian lihat di sini komposisinya, masih ada Solana satu yang masih profit sekitar 15%. Render di sini masih naik kurang lebih 6%. Jadi udah profit 600%. Tapi kalau kita lihat di sini token itu dia minus 19%. Sisanya tinggal 8.100. Di sini juga ada Habar di mana dia lagi turun dan terakhir jadi 7.800. Dan yang terakhir itu ada Luna yang turun hampir 30%. Dari 10.000 yang gua beli, itu sisa saldonya atau sisa portofolionya itu tinggal 7.200 US dollar. Nah, ini ada pentingnya kita diversifikasi ke beberapa token yang punya karakteristik yang berbeda dan punya price action yang berbeda. Jadi memang di tabur altcoin ini gue sengaja untuk cari 5 altcoin yang cukup berbeda. Tapi sebelumnya gue mau bilang kalau pilihan alternatif coin ini udah gue lewatin proses dari analisis. Jadi di sini gue nggak ada ajak kalian untuk membeli koin yang sama juga. Malah gue bilang please jangan dibeli atau jangan diikutin karena bisa aja ini tabur altcoin ini sebenarnya nggak berhasil atau gagal. Jadi tujuan gue di sini adalah gue cuma mau share aja journey trading gue di altcoin, dimana kita mau menyambut alt season ke depannya setelah Bitcoin halving. Jadi sekali lagi disclaimer on, gue nggak ada ajak kalian untuk beli alternatif
alternatif koin yang sama. Jadi kalau misalkan kalian ada untung atau rugi karena nonton video ini, itu bukan tanggung jawab dari gue. Dan gue sekarang akan share performance portofolio gue di tanggal 26 Maret 2024 di jam 3 pagi. Oke, jadi di sini kalian bisa lihat kalau total aset saat ini dari 50.000 US dollar sekarang udah di angka 68.000 lebih. Jadi kurang lebih udah sekitar profit 18 ribuan, dan artinya portofolio ini asetnya udah mengalami kenaikan kurang lebih sekitar 36% dalam waktu kurang dari 1 bulan atau 2 minggu lebih. Nah, sekarang kita mau lihat komposisi portofolionya saat ini seperti apa. Nah, ini adalah 5 altcoin yang gue beli sebelumnya. Nah, yang paling pertama ini ada token, dan kalau kalian lihat balance-nya di sini udah sekitar 24.300 US dollar. Artinya awalnya yang gue beli sekitar 10.000 US dollar, sekarang udah profit sekitar 14 ribuan lebih, artinya udah beggar, dan kita udah hampir profit sekitar 150%. Nah, kalau kalian lihat di sini, gue waktu belinya itu di tanggal 8 Maret di jam 3 atau di jam 4 pagi ya. Which lumayan banget token ini di awal alt season ini, dan semoga dia bisa ya mungkin 5 kali atau 10 kali maybe ya. Dan ini adalah altcoin yang sebenarnya gue nggak nyangka juga dia bisa kenceng banget. Hanya dalam waktu kurang lebih 2 minggu sampai 3 minggu, dia udah berhasil naik kurang lebih sekitar 150 US dollar. Dan di sini gue nggak akan take profit karena alt seasonnya ini belum berakhir. Nah, di sini ada yang kedua, ada Solana. Di sini dari 10.000 udah jadi 12.958, artinya udah cuan sekitar hampir 30%, sekitar 3.000 US dollar. Dan ini juga kalau kita lihat di sini belinya di tanggal 8 Maret kurang lebih di jam 3 pagi. Nah, kemudian selanjutnya ada Terra Luna. Nah, di sini udah profit sekitar 11% ya. Jadi dari 10.000 di sini udah jadi 11.197 US dollar. Di sini juga kalau kita lihat belinya di tanggal 8 Maret. Kalau kita lihat sebelumnya itu sempat turun hampir minus 30-an%. Sekarang udah balik lagi ke 10.000, bahkan udah profit gitu ya ke 11.180. Jadi memang ini menggambarkan bahwa volatilitas Bitcoin aja udah tinggi banget, apalagi alternatif koinnya. Sampai Luna aja bisa minus hampir 30%, itu sebenarnya masih terbilang koreksi aja gitu ya di bull marketnya. Dan kalau kita lihat ketika dia udah kembali naik, dia bisa balik lagi ke harga awal dan malah profit. Nah, semoga ini Luna mungkin bisa ke 10 dolar ya, supaya kita bisa dapat 8 kali atau 9 kali. Nah, yang selanjutnya ini ada altcoin Render, di mana gue beli 10.000, sekarang udah jadi 10.900-an lebih. Dan ini udah hampir 10% ya profitnya. Jadi kita lihat aja gimana nanti performance-nya. Dan ada yang terakhir, ini yang malah sekarang lagi floating loss. Gue beli 10.000 dan sekarang tinggal sisa 8.750. Jadi kurang lebih lagi loss sekitar minus 12,5%. Dan ini juga gue beli sama di tanggal 8 Maret, koin Habar ini. Dan ya, let's see. Harusnya seperti yang tadi gue analisis, dia akan mulai masuk ke public participation dan harusnya udah mulai nanti naik lagi ke atas. Jadi selama alt seasonnya belum selesai, gue nggak akan ngapa-ngapain portofolio ini. Jadi gue akan biarin aja 50.000 ini saldonya, dan kita mau lihat di akhir ketika gue udah menabur 50.000 US dollar di 5 altcoin yang berbeda, kita mau lihat kita bisa tuai berapa di akhir alt season. Nah, jadi untuk summary-nya hari ini kalau kita lihat di sini lagi profit sekitar 8 ribuan atau 14%. Di hari ini altcoinnya lumayan menarik atau didorong oleh token sebenarnya. Malah di sini today's PNL itu sekitar 9.000 US dollar. Di 30 hari terakhir memang kumulatif ROI-nya kita masih kalah dari Bitcoin karena kita baru startnya itu di tanggal 8 Maret kemarin. Nah, di sini kalau kita lihat kumulatif profitnya sampai di tanggal 24 Maret itu udah 9.000 US dollar. Kalau kita ke bawah lagi, ini ada data daily PNL-nya. Di bawahnya lagi ada total asset value sampai tanggal 24 Maret 2024. Dan di bawah ini posisi sementara atau posisi saat ini, aset distribusinya. Itu kita punya total aset 68.400. Kalau kalian lihat di bawah itu adalah komposisinya saat ini. Dimana token itu udah beggar, jadi alokasinya terlihat lebih besar. Padahal ketika kita beli itu 20%, 20%, 20%, 20%, dan 20%. Jadi komposisinya akan berubah seiring dengan harga tokennya juga naik atau turun. Jadi kurang lebih seperti itu summary-nya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini gue baru bikin sub account-nya juga kurang lebih di tanggal 8 Maret, dan gue baru pindahin uang dari akun utama ke sub account-nya yang di sini. Dan kita lihat dari 50.000 ini perjalanannya bisa seperti apa ke depannya. Jadi sekali lagi ini adalah Tabur Altcoin episode yang pertama, di mana gue mau share apa yang gue lakukan menyambut alt season saat ini, di mana Bitcoin juga nanti kurang dari 1 bulan lagi akan halving. Dan kita nggak tahu hasilnya nanti seperti apa. Dari 50.000 apakah akan jadi 500.000 atau malah bisa jadi minus berapa banyak. Tapi gue akan update setiap bulannya seperti apa biar kalian lihat. Dan di sini setelah gue beli, gue nggak akan apa-apain lagi, gue nggak akan tambah, gue nggak akan take profit sebelum nanti alt seasonnya berakhir. So segitu aja Tabur Altcoin episode yang pertama. Kalau kalian suka dengan series ini, please let me know di komen. Jangan lupa untuk like dan subscribe juga. Kalau kalian mau lihat update yang lebih cepat tentang Tabur Altcoin ini, langsung aja join Telegram kripto kita gratis di deskripsi. Thanks for watching, semoga video ini bermanfaat. I'll see you in the next video. Bye-bye.